Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas terkait tentang hubungan kerja ya, masih dalam during employment. Tapi kali ini kita membahas dalam aspek perjanjian kerja bersama. Jadi seperti kita tahu dalam hubungan kerja yang diawali dengan perjanjian kerja dalam sebuah perusahaan ya, hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan itu bisa berbentuk perjanjian kerja, karena itu adalah proses hubungan kerja yang pertama kali dilakukan adalah perjanjian kerja, baik itu sifatnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau sering kita sebut dengan istilah perjanjian kerja kontrak, dan atau juga bisa juga dilakukan perjanjian kerja itu secara dengan waktu tidak tertentu atau alias pekerja itu dijadikan sebagai pekerja tetap ya. Nah, kemudian dalam hubungan kerja pula, ketika seorang sudah melakukan hubungan kerja, baik apapun status pekerjaannya, baik dia kontrak maupun tetap, maka biasanya di perusahaan itu akan ada yang namanya peraturan perusahaan ya. Nah, peraturan perusahaan itu adalah peraturan yang dibuat ya otoritas oleh perusahaan. Nah, karena ketika perusahaan itu sudah mempekerjakan pekerja lebih dari 10 orang, maka perusahaan itu wajib hukumnya untuk membuat sebuah peraturan perusahaan. Kan tetapi peraturan perusahaan itu adalah sifat otoritatif dari perusahaan, otoritasnya perusahaan. Sekalipun dalam proses pembuatannya peraturan perusahaan itu harus melibatkan pekerja maupun serikat pekerja kalau di situ sudah ada serikat pekerja. Namun proses pelibatan itu adalah sebagai proses meminta pertimbangan, saran atau masukan. Nah, kalaupun pekerja ataupun perusahaan kalaupun pekerja atau serikat pekerja itu tidak memberikan saran atau meskipun memberikan saran ya, tetapi tidak dipakai oleh perusahaan, maka perusahaan itu tidak saran dan pertimbangan itu tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dipermasalahkan. Karena apa? Karena proses peraturan perusahaan itu adalah otoritatif atau otoritas dari peraturan perusahaan. Nah, makanya kali ini kita membahas terkait dengan perjanjian kerja bersama, di mana proses pembuatannya adalah secara seimbang ya antara pekerja dengan serikat pekerja. Nah, jadi kalau peraturan perusahaan itu persyaratannya adalah pekerja hanya dilibatkan untuk memberikan saran dan pertimbangan ya, dan perusahaan baru bisa membuat peraturan perusahaan manakala karyawannya itu memiliki setidaknya 10 karyawan atau lebih. Tapi kalau dalam proses hubungan kerja perjanjian kerja bersama, maka dalam sebuah perusahaan bisa ada perjanjian kerja bersama manakala di dalam sebuah perusahaan tersebut sudah ada serikat pekerja. Ya, jadi setidaknya itu sudah ada serikat pekerja dalam sebuah perusahaan, maka sangat dimungkinkan di perusahaan tersebut itu bisa membuat yang namanya perjanjian kerja bersama. Nah, perjanjian kerja bersama prosesnya adalah dibuat secara bersama-sama antara serikat pekerja dengan perusahaan. Nah, kemudian dasar hukum dari peraturan perjanjian kerja bersama itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, hal ini di dalam pasal 116 sampai dengan pasal 135 ya. Ini adalah regulasi. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 garing PUU strip Romawi 7 garing 2009 tentang hak berunding SP. Nah, ini kaitannya tentang proses perundingan ya.
Karena serikat pekerja itu proses pembuatan perjanjian kerja bersama itu adalah prosesnya harus perundingan antara serikat pekerja dengan perusahaan. Bagaimana mekanisme perundingannya antara serikat pekerja dengan perusahaan, siapa yang berhak mewakili serikat pekerja ini? Nah, ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran PKB. Nah, jadi ada dua regulasi ya, selain Undang-Undang 13 Tahun 2003. Nah, di sini diatur tentang terkait dengan regulasi dari Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 ya. Nah, kemudian ini adalah definisi dari PP ya. PP, peraturan perusahaan itu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Kemudian PKB atau perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dan serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, dari sini bahwa kita bisa ambil kesimpulan bahwa perjanjian kerja bersama itu adalah proses perundingan ya terkait dengan aturan yang disepakati antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang terdaftar. Jadi serikat pekerjanya ini bukan asal serikat pekerja itu ada ya, tetapi serikat pekerja ini harus legalnya harus jelas. Dia harus terdaftar dalam Dinas Ketenagakerjaan. Kalau dia sudah ada tetapi belum didaftarkan, maka dia belum bisa secara legal, dia belum bisa membuat atau berunding dengan perusahaan dalam proses pembuatan perjanjian kerja bersama. Jadi yang perlu digarisbawahi memang subjeknya dalam perjanjian kerja bersama itu adalah serikat pekerja dengan perusahaan. Tetapi serikat pekerja dimaksud di sini adalah serikat pekerja yang terdaftar, yang memiliki legalitas jelas dalam Dinas Ketenagakerjaan. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika perjanjian kerja itu tidak boleh tidak ada mensyaratkan berapa batas minimal karyawan, tapi kalau peraturan perusahaan itu wajib membuat peraturan perusahaan manakala perusahaan tersebut memekerjakan minimal 10 orang atau lebih. Nah, kalau PKB dia bisa diupayakan proses pembuatan PKB manakala perusahaan tersebut mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang dan harus ada satu serikat pekerja yang terdaftar dalam Dinas Ketenagakerjaan. Jadi harus ada karyawannya itu lebih dari 10 dan harus ada satu serikat pekerja. Nah, ini baru bisa membuat yang namanya perjanjian kerja bersama itu. Nah, ini dilihat dari subjek ya atau para pihak yang membuat ya atau otoritas yang membuat dalam perjanjian kerja, PP, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Nah, sehingga kalau tadi saya sampaikan kalau perjanjian kerja hubungan kerjanya adalah dibuat oleh pekerja dan pengusaha. Tapi kalau peraturan perusahaan ini dibuat oleh pengusaha. Nah, kalau PKB ini dibuat oleh serikat pekerja dengan pengusaha. Nah, ini isi dari antara PP, PK dan PKB ya. Jadi dari ketiga hubungan kerja ini ya, yang paling berbeda adalah ketika proses pembuatan PP, isinya, muatannya ya. Kalau PK dan PKB sama-sama membahas terkait dengan syarat kerja dan hak dan kewajiban para pihak baik pengusaha dan pekerja. Tapi kalau PP selain dua hal tadi yang saya sebutkan, syarat kerja dan hak dan kewajiban para pihak pengusaha dan pekerja, ditambah lagi harus ada tata tertib gitu. Nah, ini adalah beberapa peraturan perjanjian kerja bersama atau PKB dalam satu perusahaan. Nah, kita lihat dulu. Jadi perusahaan itu secara umum itu ada dua ya. Jadi ada perusahaan yang sifatnya company dan sifatnya group company.
Kalau sifatnya company artinya adalah dia sebuah perusahaan yang memiliki kantor pusat, ada head office dan brand office. Nah, jadi kalau ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergeraknya di satu bidang yang sama ya. Kalau jasa, satu jasa yang sama, misalnya keuangan berarti di pusat keuangan, di daerah keuangan. Nah ini kalau sifatnya company maka dia PKB-nya cukup satu ya, itu di pusat. Sedangkan di brand office, di wakil-wakil cabang, misalnya kantor pusatnya di Jakarta ya, kemudian dia memiliki cabang di beberapa wilayah ya, di beberapa provinsi di Indonesia, maka di perusahaan-perusahaan yang di beberapa provinsi wilayah masing-masing dia menggunakan PKP turunan dari pusat itu. Nah, kemudian PKP yang berlaku di pusat itu dia memuat ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang. Nah, kemudian PPKP turunan nanti membuat pelaksanaan PKP induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang. Nah, artinya PKP yang dipakai meski sekalipun satu ya di pusat itu dia sifatnya umum ya, harus umum. Nah, kemudian PKP turunan ini kemudian memperinci berdasarkan apa? Berdasarkan kesesuaian dan kondisi masing-masing wilayahnya gitu. Nah, itu kalau sifatnya company. Kalau sifatnya grup company, artinya kalau grup company ini adalah sebuah perusahaan yang bergabung dalam satu grup perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan itu bergerak di bidang yang berbeda-beda. Misalnya ada jasa keuangan, ada jasa televisi, ada jasa digital, ada dasar misalnya apalagi, misalnya retailer itu. Nah, itu berkumpul menjadi satu. Nah, maka kalau sifatnya grup company, perusahaan gabungan yang bergeraknya di berbeda-beda masing-masing tidak sama, maka PKB-nya adalah PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dengan serikat pekerja masing-masing perusahaan. Kenapa kalau sifatnya grup company ini PKB-nya harus masing-masing perusahaan? Karena setiap perusahaan, setiap jasa perusahaan bergerak di bidang masing-masing, maka itu tidak akan sama dengan perusahaan lain. Misalnya apa? Meskipun di grup company ada perusahaan A itu bergerak di bidang jasa keuangan, kemudian perusahaan B bergerak di bidang retailer, maka kekhususannya masing-masing ini kan pasti kan berbeda. Maka tidak bisa diberlakukan satu perjanjian kerja bersama. Ya, kalau bisa berarti yang bisa dilakukan adalah membuat perjanjian kerja bersama secara masing-masing. Itu ya. Jadi kuncinya adalah kalau dia bergerak di satu bidang sama itu bisa satu PKB. Tapi kalau masing-masing perusahaan ini bergerak di bidang masing-masing beda-beda, sekalipun itu grup, maka ini harus menggunakan PKP yang berbeda ya, tidak satu. Nah, kemudian terkait hak berunding ya. Jadi hak berunding itu adalah hak berunding ini terkait dengan bagaimana proses perundingan dalam proses pembuatan PKB. Nah, ini diatur dalam pasal 120 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Kemudian ada juga di putusan MK 115 garing PUU garing Romawi Romawi 7 garing 2009 dan pasal 18 dan 19 Permenaker nomor 28 tahun 2014. Nah, apa isinya? Kita mulai dari pasal 120 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama adalah dalam hal satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja, maka yang berhak mewakili pekerja melakukan perundingan dengan pengusaha adalah keanggotaannya yang lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan jumlah pekerja di perusahaan. Artinya kalau dalam satu perusahaan terdapat satu serikat pekerja, maka yang berhak itu adalah serikat pekerja itu bisa mewakili manakala anggotanya lebih dari 50% lebih ya.
Nah, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak terpenuh. Nah, bagaimana kalau dalam satu perusahaan hanya ada satu serikat pekerja tapi tidak mencapai lebih dari 50%? Ya, maka apa namanya? Pekerja melakukan koalisi. Nah, jadi serikat pekerja yang kurang dari 50% tadi melakukan koalisi dengan seluruh jumlah pekerja di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam proses perundingan. Jadi sebisa mungkin serikat pekerja ini anggotanya ini adalah lebih dari 50%. Nah, kenapa kalau tidak mencapai 50% harus meminta koalisi? Karena hakikatnya dalam proses perundingan ini kan yang diwakili kan hak-hak dari pekerja, apa tuntutan-tuntutan kolektif dari masing-masing pekerja. Nah, kalau tidak bisa mewakili 50%, maka artinya belum ada keterwakilan dari pihak karyawan. Ya, maka sebisa mungkin harus mencapai 50% lebih. Maka kalau tidak mencapai 50% lebih, serikat pekerja tadi harus meminta koalisi ya, atau bantuan lah ya agar mencapai lebih dari 50%. Nah, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, atau tidak ada satu serikat pekerja yang lebih dari 50% atau 50% ini minta koalisi juga tidak bisa ya, maka para serikat pekerja membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja. Nah, ini putusan MK yang menyatakan bahwa dalam hal ketentuan sebagian undang 1-2 tidak terpenuhi, maka dihapus sehingga berbunyi para serikat pekerja buruh membentuk tim perunding yang anggotanya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja atau buruh. Nah, ini artinya ini didasarkan Permenaker. Satu serikat pekerja anggotanya harus lebih dari 50% untuk melakukan pembungkutan suara. Ya. Kalau satu serikat. Nah, kalau tidak mencapai ya harus mendapatkan koalisi, mendapat dukungan dari 50% dari jumlah pekerja. Gitu. Nah, lalu kalau dalam satu perusahaan lebih dari satu serikat pekerja misalnya, maka yang berhak mewakili dalam perundingan perjanjian kerja bersama maksimal 3 serikat pekerja yang masing-masing anggotanya minimal 10% dari jumlah pekerja. Jadi 3 serikat pekerja ditentukan sesuai dengan peringkat jumlah anggota terbanyak. Jadi misalnya ada 5 serikat pekerja dalam satu perusahaan, maka diambil 3 yang paling besar. Gitu. Nah, ini makanya bahwa proses pembuatan perjanjian kerja bersama harus mencapai 50% karena sebagai bukti untuk mewakili keterwakilan hak-hak dari para karyawan. Nah, kan tujuan dibentuknya serikat pekerja ini kan sebenarnya untuk menampung aspirasi kepentingan dari para pekerja, dari para anggotanya. Nah, ini tata tertib dalam perundingan. Nah, tujuannya pembuatan tata tertib, nanti susunan tim perunding, lamanya masa perundingan. Nah, ini nanti ditentukan materi perundingannya itu apa saja. Misalnya, kali ini PKB ini menentukan terkait dengan status karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun misalnya, 4 tahun lebih misalnya. Kemudian tempat perundingannya di mana, tata cara perundingannya, kemudian cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan, bagaimana nanti mekanismenya. Kalau misalnya perundingan itu tidak mencapai kesepakatan, sahnya perundingan dan biaya perundingan. Nah, ini tim perundingan maksimal 9 orang dengan kuasa penuh. Anggota tim perundingan pembuatan PKP yang mewakili SP harus bekerja yang masing-masing terikat dalam hubungan kerja di perusahaan. Kemudian materi PKP ini intinya adalah memuat terkait dengan hak dan kewajiban pengusaha ya. Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja, jangka waktu dan tanggal mulainya berlakunya PKP dan tantangan para pihak dalam pembuatan PKP. Nah, lalu bagaimana misalnya dalam proses perundingan itu ada hal-hal yang tidak disepakati atau perundingan itu menjadi gagal, maka menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 hari setelah perundingan gagal. Jadi setelah perundingan itu tidak mendapatkan titik temu, maka ditunda dulu 30 hari ya. Nanti perundingan dirunding lagi nanti 30 hari lagi dijadwalkan lagi. Kemudian membawa pernyataan secara tertulis bahwa
Perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya yang memuat materi PKB-nya yang belum dicapai kesepakatan itu apa, pendirian para pihak siapa, pendirian para pihak itu apa, kemudian risalah perundingannya, tempat tanggal dan tanda tangan para pihak. Kemudian nanti mencatatkan kepada instansi ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup berlakunya PKB. Jadi nanti apa yang materi-materi yang tidak disepakati itu akan dibuatkan dalam risalah perundingan dan dicatatkan dalam instansi ketenagakerjaan. Nah, maka ketika proses pembuatan PKB ini tidak mendapatkan titik temu, atau artinya PKB ini tidak tercapai, artinya ada beberapa materi yang tidak disepakati, maka ini akan menjadi sebuah penyelesaian perselisihan kepentingan. Kenapa menjadi perselisihan kepentingan? Karena apa? Karena PKB ini kan kesepakatan negosiasi antara pekerja dengan serikat pekerja dengan perusahaan. Jadi apa yang disepakati, jadi masing-masing ini punya kepentingan sendiri-sendiri. Perusahaan punya kepentingan, serikat pekerja juga berdasarkan usulan-usulan, saran, kepentingan dari para karyawannya. Nah, maka kalau tidak tercapai, maka ini akan menjadi perselisihan kepentingan karena kepentingannya ini tidak tercapai. Nah, maka proses penyelesaiannya adalah bisa melalui tripartit, artinya melalui pihak ketiga, bisa melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrasi. Gitu, ya. Atau nanti bisa dibawa selanjutnya, nanti bisa dibawa ke pengadilan hubungan industrial gitu, kalau tidak selesai. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa masa berlaku PKB atau perjanjian kerja bersama itu paling lama adalah 2 tahun. Jadi PKB dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja. Nah, kemudian proses pendaftaran PKB ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi proses pendaftaran PKB ketika perusahaan itu hanya ada satu di kabupaten atau kota, provinsi, maka SKB itu didaftarkan bidang ketenagakerjaan. Jadi kalau dalam sebuah kabupaten itu hanya ada satu, kemudian kalau perusahaan itu lebih dalam satu provinsi, jadi misalnya setiap kabupaten itu ada, maka berarti didaftarkan di bukan di masing-masing kabupaten, tapi harus di provinsi. Lalu perusahaan berada lebih dari satu provinsi misalnya, jadi memiliki banyak cabang lah di setiap provinsi, maka cukup didaftarkan di Dirjen ketenagakerjaan gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.